Selamat pagi para penguji serta teman-teman yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, marilah kita siapkan hati dengan pikiran kita untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu pembukaan. Sebagai lagu pembukaan, marilah kita buka puji syukur nomor 330 dengan gembira. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi para penguji serta teman-teman yang terkasih dalam Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Maria Ralkisha Makarena, kelas 12A, nomor absen 21. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan memimpin ibadah dengan tema yang saya ambil adalah Yesus adalah kekuatanku. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena tema ini mengingatkan kita untuk terus bertumbuh dalam iman dan juga dalam pengharapan kasih Kristus. Semoga ibadah pagi hari ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saudara-saudara terkasih, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, marilah kita mohon ampun kepada Tuhan dan sesama kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita kepada kehidupan kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa, Engkau telah mengutus Yesus Putramu yang tunggal untuk keselamatan kami. Berilah kami iman yang hidup agar kami sungguh yakin bahwa Yesuslah sumber kekuatan kami, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pembacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai 28. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon.
Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, dan jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara sekalian, Injil hari ini mengajarkan kita bahwa segala sesuatu nggak ada yang mustahil jika kita memiliki iman yang hidup, jika kita memiliki harapan akan Kristus Yesus. Contohnya seperti perempuan yang Kanaan yang percaya banget sama Tuhan. Saking percayanya nih, dia sampai mohon-mohon ke Tuhan bahwa kalau anaknya tuh lagi sakit, tolong sembuhin. Tapi karena imannya, Tuhan tuh melihat imannya yang sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, makanya Tuhan bilang, "Terjadilah kepadamu apa yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Itu semua itu karena imannya. Jadi iman itu adalah cinta. Kita mengartikan iman itu adalah cinta. Iman itu iman itu langkah awal kita untuk bertemu atau bisa berhubungan dengan Tuhan. Jika kita tidak memiliki iman, kita tidak bisa mempunyai hubungan dengan Tuhan. Jika kita ingin merasakan keselamatan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, berarti kita harus terlebih dahulu mempunyai iman. Nah, iman ini bisa bertumbuh kok, tenang aja ya. Iman itu bertumbuh jika kita melakukan hal-hal yang disukai Tuhan. Contohnya, kita menuruti 10 perintah Tuhan, 5 perintah gereja, atau hal-hal yang Tuhan suka lainnya. Misalnya kita ikut OMK atau organisasi lainnya yang kita merasakan kehadiran Tuhan, cinta Tuhan, dan berkembang sama Tuhan. Iman tuh bisa tumpul juga loh. Iman tumpul itu dengan cara gak deket sama Tuhan, jauhi Tuhan, terus melanggar perintah Tuhan, melanggar firman Tuhan, gak baca Alkitab, gak mau ke gereja, dan sebagainya. Jadi jika kalian ingin merasakan kekuatan Tuhan, kehadiran Tuhan, kalian harus mempunyai iman dulu ya. Gak bisa kalian merasakan kekuatan Tuhan kalau kalian gak punya iman. Gak bisa, percaya sama saya. Jadi iman itu adalah jalan untuk menuju keselamatan atau kekuatan dari Tuhan. Oke? Segala sesuatu bakal mungkin kalau kita percaya dan mempunyai harapan kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, harapan gak ada, kekuatan gak ada arahan, gak ada pedoman, gak ada iman, semua bakal sia-sia. Jadi kita harus mempunyai iman terlebih dahulu ya. Jika kalian sudah mempunyai iman dan percaya akan Tuhan Yesus sebagai Tuhan kalian, itu berarti kalian tinggal menumbuhkan iman kalian agar iman kalian tuh gak mati, agar iman kalian itu tetap tumbuh, tetap hidup dalam kasih Kristus. Oke? Marilah saudara-saudara kita mensyukuri rahmat yang telah Tuhan berikan kepada kita dengan mendoakan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, yang dilahirkan perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit di antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan doa umat. Bagi iman kita, ya Bapa, tanamkanlah selalu iman yang hidup dalam hati kami, agar kami dapat mengetahui mana yang baik untuk kami dan untuk Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang kurang percaya, Allah Bapa, berikanlah iman yang teguh kepada orang yang belum merasakan kasih Kristus.
agar mereka boleh Kau izinkan untuk merasakan kasih Kristus dan rahmat-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami anak-anak Kristus, ya Bapa, berilah kami iman yang kuat, agar kami tidak menyimpang dari jalan Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang terpapar virus corona atau Omikron, Allah Bapa di surga, kami berdoa agar mereka Kau beri kekuatan dan kesabaran untuk menjalani pengobatan, dan berilah mereka iman yang kuat dalam menjalani hari-hari mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua kami, ya Allah, berikanlah orang tua kami kesehatan selalu, dan berkatilah usaha mereka semoga lancar, serta Kau jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita menghayati kesatuan kita dengan bersama-sama mendoakan yang telah diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami di dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, para malaikat dan orang kudus, terima kasih telah hadir dalam ibadat kami berlangsung. Ya Bapa, kiranya Kau terus tanamkan ke dalam hati kami iman yang hidup, agar kami semakin yakin bahwa Tuhan Yesuslah sumber kekuatan kami, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, ibadat kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu penutup. Sebagai lagu penutup, marilah kita buka puji syukur nomor 695. Aku dengar bisikan suaramu, bergema lembut di dalam batinku. Sungguh Engkau sahabatku, jikalau Engkau menaati perintahku. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu. Bukanlah Engkau yang memilihku, melainkan aku yang memilihmu. Kini aku serahkan tugas supaya Engkau menghasilkan buah limpah. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku,